Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, peluang untuk bertemu kembali dalam perkuliahan ilmu fikih atau usul fikih. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu masalah yang sangat penting, yaitu tentang ijtihad, ittiba, dan taklid. Ketika kita sebagai muslim dituntut untuk memahami, mengamalkan hukum-hukum Islam, maka posisi kita sebagai manusia atau posisi kaum muslimin secara umum itu terbagi kepada tiga. Ada yang merupakan mujtahid, ada yang menjadi muttabi, ada yang menjadi muqallid. Ya, jadi ada orang yang berijtihad, ada orang yang berittiba, dan ada orang yang melakukan taklid. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang tiga istilah tersebut, apa itu ijtihad, apa itu ittiba, dan apa itu taklid, dan apa yang seharusnya kita lakukan atau kepada golongan yang mana seharusnya kita termasuk begitu. Nah, dalam hal ini para ulama usul fikih atau para ulama secara umum menyatakan bahwa tidak semua orang memang mampu untuk menjadi mujtahid, menjadi orang-orang yang berijtihad, mengingat sangat ketatnya kompetensi yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan kepada setiap manusia itu kemampuan atau modal yang sama. Ya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada setiap manusia modal yang sama. Modal apa? Dulu sudah pernah dibahas, misalnya manusia punya potensi yang bisa dikatakan sama. Allah menciptakan otak yang sama, bentuknya, kemampuannya bisa jadi sama. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menciptakan mata, telinga, hati, akal untuk berpikir kepada setiap manusia bisa dikatakan relatif sama. Tentu nanti yang akan membedakan adalah bagaimana manusia itu mengembangkan potensi-potensi atau modal-modal yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga permasalahan yang kedua tergantung kepada kecenderungan orangnya. Dalam hal ini ya kita tidak bisa memaksakan seorang untuk suka terhadap sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan bahwa di antara manusia itu ya memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Ya, untuk dituntut semua orang menjadi mujtahid, menjadi orang yang berijtihad, tentu tidak semuanya bisa. Jangankan kita di generasi sekarang, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, tidak semua para sahabat itu memiliki kedudukan yang sama dalam pemahaman hukum Islam. Tapi bisa dipastikan bahwa seluruh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemampuan akal dan pemahaman masing-masing, mereka menjadi muslim yang baik. Maka dalam hal ini kita akan membahas tentang ijtihad, ittiba, dan taklid. Mudah-mudahan kita bisa mendorong diri kita untuk menjadi orang yang tepat. Dalam hal ini orang yang terpuji, orang yang seharusnya seperti para sahabat dahulu begitu. Baik, kita membahas awal dari ijtihad dulu. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu dari asal katanya dari kata al-juhdu. Ya, al-juhdu itu artinya al-masyaqqah, kesulitan, kesusahan. Ya, persis seperti kata jihad, ya, dari kata ijtihad itu kan akar katanya sama dengan kata jihad yang artinya memang susah, sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, itu al-juhdu. Nah, dari kata al-juhdu ini lahir kata ijtihad. Artinya sesuatu yang sangat berat, sulit untuk dilakukan. Nah, itu asal katanya. Jadi dari asal katanya kita bisa mengukur sebetulnya ya perbuatan atau
suatu proses berijtihad itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi sesuatu yang bisa dikatakan berat. Tapi karena beratnya ini, tentu orang yang mampu melakukannya akan menjadi orang yang terpuji, bukan hanya di hadapan manusia, tentu yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berijtihad, orang yang mampu menarik hukum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya tentu mereka adalah orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ulul albab, dengan sebutan ulama atau pewaris nabi dan lain-lain. Nah, ini keutamaan dari bersusah-susahnya proses untuk menjadi ulama mujtahid, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberi gelar yang sangat mulia, diberi kedudukan yang sangat mulia sebagai pewaris nabi. Nah, karena beratnya ini ijtihad, maka disebut ijtihad gitu, karena proses menarik hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan sesuatu yang mudah, maka itulah kenapa dia disebut dengan ijtihad. Maka para ulama merumuskan secara istilah bahwa ijtihad itu adalah istifrogul wus'i. Ya, istifrogul wus'i, mengerahkan, mengeluarkan seluruh al-wus'i, usaha, seluruh potensi, seluruh tenaga dikeluarkan. Jadi dikeluarkan seluruh tenaga potensi kita, ya, fi naili hukmin syar'iyyin, untuk mampu sampai kepada hukum syar'i. Jadi untuk menentukan A misalnya wajib atau sunnah atau haram atau makruh atau mubah, halal dan lain-lain, ini mengerahkan kemampuan gitu ya. Jadi mengerahkan kemampuan untuk sampai kepada titik inilah hukum syar'inya, inilah hukumnya gitu. Fi naili hukmin syar'iyyin bitoriqil istinbati, dengan cara istinbat. Ya, dengan cara istinbat. Dulu sudah dibahas tentang istinbat, istidlal dan lain-lain. Silahkan dirujuk kembali ke pembahasan sebelumnya. Dengan cara istinbat minal kitabi was sunnati, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah definisi ijtihad. Sekali lagi, istifragul wus'i fi naili hukmin syar'iyyin bitoriqil istinbati minal kitabi was sunnati. Jadi istifragul wus'i, mengerahkan, mengeluarkan seluruh tenaga fi naili hukmin syar'iyyin, untuk meraih sampai kepada titik mendapat hukum syar'i, ya, bitoriqil istinbat, dengan metode atau cara istinbat minal kitabi was sunnah, dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu yang disebut dengan ijtihad. Semua manusia sekali lagi diberi potensi oleh Allah, potensi yang sama, walaupun nanti kecenderungan, kemudian kemampuan mengolah mungkin ya, kemampuan analisis dan lain-lain tentu nanti akan berbeda. Walaupun ya sebetulnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi modal yang sama. Sekali lagi mungkin beda nanti di kecenderungan dan latar belakang keluarga, latar belakang sosialnya mungkin nanti yang akan menentukan ya. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri, seperti dalam hadis Rasulullah tentang fitrah itu, ya seringkali fitrah itu dipengaruhi oleh abawahu, oleh lingkungan gitu ya. Jadi potensi bisa jadi semua sama, potensi akalnya bisa sampai kepada ijtihad mujtahid bisa jadi sama, tetapi ya abawahu, seringkali lingkungan itu yang akan turut mempengaruhi. Jadi dalam ilmu pendidikan ada nature, ada nurture kan gitu ya. Ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya lingkungan. Bawaan ya dari Allah, semua manusia diberi potensi yang sama, tapi lingkungan yang berbeda. Tapi kalau seseorang memang memiliki kemampuan, memiliki niat, memiliki keinginan untuk sampai kepada derajat mujtahid, ya semua orang bisa. Cuma mungkin nanti perbedaan kapan dia sampai pada titik itu. Gitu ya. Kalau Imam Syafi'i misalnya, karena dia memiliki potensi, beliau punya potensi, beliau punya lingkungan yang baik, beliau punya banyak hal yang mendukung, maka di usia belasan tahun beliau sudah mampu sampai ke titik tersebut. Tapi ulama yang lain ya tentu berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kalau dituntut semua orang untuk menjadi mujtahid, sebetulnya bisa saja ya, bisa dan sangat mungkin. Tetapi tentu kembali kepada kecenderungan ya, kepada kecenderungan minatnya mungkin yang berbeda, atau nanti kepada
lingkungan dan lain-lain, itu yang akan membedakan seseorang mampu menjadi mujtahid atau tidak, Pak. Tapi pada prinsipnya semua orang sebetulnya mampu dan bisa untuk menjadi mujtahid, tergantung mungkin pada sejauh mana dia istifragul wus'inya, sejauh mana dia berusaha untuk menguasai ilmu-ilmu yang dipersyaratkan untuk menjadi mujtahid. Ya, mohon maaf kalau terlewat. Jadi ijtihad itu tadi definisinya sudah, orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid, ulama mujtahid. Ya, lalu kenapa ijtihad itu dilakukan? Tentu ijtihad dilakukan karena permasalahan di dunia ini semakin maju, semakin kompleks dan berbeda. Ya, ada masalah-masalah yang di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama, para sahabat itu tidak ada, muncul di masa sekarang. Maka dalam hal ini perlu berijtihad. Jadi dulu juga mungkin sudah dijelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau bertanya, ya, dengan apa kali kamu akan memutuskan perkara nanti di sana? Maka Mu'adz menjawab, ya, bil kitabillah, aku akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Kata Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Qur'an? Maka Mu'adz menjawab dengan sunnah, dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah bertanya lagi, bagaimana kalau masalah tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah? Maka kata Mu'adz, ajtahidu ra'yi wala alu, aku akan berijtihad dengan pemikiranku sendiri, wala alu, dan aku tidak akan beranjak dari tiga hal itu. Jadi jangankan di zaman sekarang, sangat mungkin di zaman Rasul pun karena perbedaan wilayah, karena perbedaan daerah, ya ada hal-hal yang perlu diijtihadi gitu ya. Jadi karena perbedaan wilayah, misalnya ada masalah-masalah yang di Yaman muncul, di Madinah tidak, dan ini membutuhkan ijtihad. Ketika masalah tersebut tidak ada secara letterlock, ya, secara tegas dalilnya, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Jadi ijtihad itu sesuatu yang sangat possibility-nya, kemungkinannya sangat besar, bahkan sejak dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di masa sekarang ketika banyak hal baru, modernisasi dan teknologi masa sekarang, ya, kemajuan zaman itu semakin berbeda dengan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ijtihad adalah sesuatu yang sangat perlu dan sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi itu kenapa ijtihad itu perlu dilakukan. Jadi kalau masalah-masalah yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu bukan wilayah ijtihad. Itu wilayah yang harus langsung diamalkan. Ya, kecuali kalau misalnya dalam perkara tersebut ya tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Atau bisa jadi misalnya ada permasalahan yang dalam Al-Qur'an di satu ayat begini, di ayat yang lain begitu. Ya, misalnya ada satu masalah yang dalam masalah tersebut dua dalil misalnya bertentangan. Ya, baik itu Quran ataupun hadis, ya. Ya, rata-rata biasanya sih kalau pertentangannya yang diametral, yang berhadapan-hadapan, itu biasanya dalam hadis misalnya. Karena saking banyaknya hadis yang diriwayatkan. Makanya di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang tentang al-jam'u. Jadi kalau ada permasalahan yang berbeda, ya, jadi satu masalah tapi tentang hal tersebut dalil berbeda, ada pertentangan dalil, maka ada 4 solusi kan yang harus dilakukan. Pertama, ikhtiar pertama adalah al-jam'u. Mungkin tidak dua dalil yang dianggap bertentangan itu disatukan, dalam arti diamalkan keduanya, dicari jalan tengahnya. Baru kalau tidak mungkin, dicari metode yang kedua, tarjih. Tarjih itu mencari yang lebih kuat. Baik itu kalau hadis dengan hadis, riwayat mana yang lebih kuat, ya, yang mana yang lebih jelas, yang mana yang lebih kuat gitu ya, kesohihannya.
Nah, itu at-tarjih. Kalau tidak ada, baru yang ketiga cari mana yang lebih dulu, disebutnya an-naskhu atau nasikh mansukh. Berarti yang kemudian, yang datang kemudian itu menghapus dalil yang sebelumnya. Dan yang keempat ya tawakuf, didiamkan ketika dua dalil itu tidak bisa dikompromikan lagi. Ya, nah itu kenapa harus berijtihad? Jadi wilayah ijtihad seperti tadi ya, dalam hal yang memang belum ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau sesuatu yang nasnya ada tetapi pemahamannya masih dzonni gitu ya. Bahkan bisa jadi seperti yang tadi disebutkan dianggap ada pertentangan, maka di sana perlu untuk melakukan ijtihad. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ijtihad sudah pernah dilakukan. Jadi sejak zaman Rasul pun ijtihad pernah dilakukan. Bahkan mungkin bukan sekali. Salah satunya adalah ketika berhadapan dengan masalah tawanan perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bermusyawarah dengan para sahabat tentang bagaimana nih para tawanan Badar ini harus dibagaimanakan. Maka saat itu Umar bin Khattab mengusulkan bunuh saja. Ya, tawanan itu bunuh saja. Itu yang pertama. Kemudian Abu Bakar mengusulkan jangan dibunuh, ya, tebusan saja. Jadi mereka boleh bebas tapi harus membayar tebusan. Nah, saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berijtihad dan memilih pendapat Abu Bakar. Walaupun kemudian sesudah itu turun ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa pendapat Umar itu lebih tepat begitu ya. Tapi hal ini saya sedang menjelaskan bahwa di zaman Rasul pun ijtihad sudah dilakukan. Bahkan tadi sudah disebutkan ketika Mu'adz mau diutus ke Yaman, Rasul menanyakan dengan apa kamu memutuskan, dengan Al-Quran? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, dengan hadis. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, berijtihad. Berarti ijtihad memang sesuatu yang sangat mungkin terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di antara contoh ijtihad di zaman para sahabat juga, misalnya ijtihad Abu Bakar untuk memerangi orang yang menolak membayar zakat sampai mereka membayar zakat kembali. Ya, karena logikanya kata Abu Bakar, orang yang memisahkan ayat Al-Quran, dalam hal ini memisahkan perintah sholat dengan perintah membayar zakat, ya berarti dia sudah menolak Al-Quran, dan itu patut untuk diperangi gitu. Lalu ijtihad selanjutnya misalnya ijtihad dalam hal pengumpulan Al-Quran. Ya, di zaman Abu Bakar kan sudah dilakukan, ya walaupun tidak disusun mushaf tertentu, tapi saat itu sudah dikumpulkan ya melalui ijtihad Abu Bakar As-Siddiq, itu pengumpulan Al-Quran sudah dilakukan. Ini berdasarkan usulan dari Umar bin Khattab juga. Tapi yang berijtihad saat itu adalah Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu di antara contoh yang lain adalah ijtihad Umar bin Khattab ketika radhiyallahu anhu, ketika beliau memutuskan untuk tidak menghukum pencuri di masa kelaparan. Jadi ketika terjadi kelaparan di mana-mana, nah maka terjadilah pencurian. Banyak orang yang mengambil mengambil barang orang lain untuk mencegah kelaparan gitu ya, mencegah kelaparan. Maka saat itu Umar bin Khattab berijtihad, para pencuri yang seperti ini ya, yang karena kelaparan, pencuri seperti ini tidak dihukum. Nah, itu di antara ijtihad yang dilakukan di masa Rasulullah dan para sahabat. Lalu ijtihad itu terbagi dua, ada yang disebut dengan ijtihad fardi, ijtihad perseorangan, dan ada yang disebut dengan ijtihad jama'i, ijtihad secara kelompok. Nah, ijtihad fardi, ijtihad secara perseorangan ini ya sesuatu yang boleh dilakukan, seperti yang tadi, seperti contoh Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman, beliau sendiri sebagai pendakwah, sebagai mujtahid juga diutus oleh Rasulullah untuk mengajar penduduk Yaman. Artinya ketika jadi Rasul memberi izin ketika Mu'adz bin Jabal misalnya berijtihad secara mandiri sendirian gitu ya, tidak ada ulama yang lain, maka ini diperbolehkan.
Lalu ada yang disebut dengan ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i ini ya ijtihad secara kelompok, dan ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi juga, sebab di zaman sekarang perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat pesat dan sangat mungkin tidak setiap orang menguasai seluruh cabang keilmuan, dan dia membutuhkan orang lain untuk melengkapi. Begitu ya, misalnya kita ambil contoh, misalnya ketika muncul permasalahan bayi tabung misalnya. Nah, kan para ulama bisa jadi tidak secara sepenuhnya menguasai ilmu kedokteran. Para ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama gitu ya, menguasai ilmu bahasanya, menguasai ilmu fikih usul fikihnya, menguasai ulumul Qur'annya, menguasai hadis dan ulumul hadisnya dan lain-lain, menguasai. Tetapi ketika berhadapan dengan masalah bayi tabung misalnya, maka dibutuhkan ijtihad, dibutuhkan masukan, dibutuhkan pencerahan dari ahlinya, para dokter. Atau misalnya ketika memutuskan tentang hukum rokok misalnya, kita ambil contoh hukum rokok, bagaimana hukum rokok itu, apakah haram, makruh, mubah atau bagaimana. Maka bisa jadi kalau kita lihat para ulama ya mereka tidak menguasai bisa jadi mereka tidak menguasai tentang bagaimana cara pembuatan rokok, kemudian zat apa saja yang terkandung dalam tembakau gitu ya. Nah, bisa jadi kan tidak semuanya menguasai tentang hal ini. Lalu tentang bahaya tembakaunya dan lain-lain, bisa jadi para ulama tidak terlalu memahami atau menguasai hal seperti ini. Maka tentu dibutuhkan gitu ya, dibutuhkan masukan dalam hal ini dari para ahlinya. Jadi ijtihad jama'i ini sesuatu yang mungkin dan juga bisa dikatakan lebih baik begitu. Karena ketika suatu masalah dihadapi oleh bersama, maka ini akan ya saling mengingatkan, akan saling melengkapi. Seperti juga ijtihad yang tadi Rasulullah yang saya contohkan, ketika sebetulnya kan Rasul mampu untuk memutuskan sendiri sebetulnya ya tentang tawanan perang Badar tadi, tetapi beliau melakukan musyawarah untuk berijtihad secara jama'i. Jadi ini sesuatu yang mungkin. Maka kita mengenal misalnya di ormas-ormas Islam besar di Indonesia, yaitu untuk memutuskan suatu masalah hukum, ya itu ijtihadnya tidak fardhi, ijtihadnya tidak perseorangan, tetapi ijtihad jama'i. Di Nahdlatul Ulama misalnya ada ya forum mubahasahnya, forum pembahasannya. Di Muhammadiyah ada majelis tarjihnya, yang di sana berkumpul para ulama juga. Kemudian kalau kita ambil contoh di Persatuan Islam ada dewan hisbahnya, ya sama kumpulan para ulama yang nanti berijtihad secara jama'i. Nah, baik, itu pembagian ijtihad. Lalu syarat-syarat ijtihad atau syarat-syarat mujtahid. Siapa sih yang boleh atau punya kapasitas untuk melakukan ijtihad? Atau prasyarat apa saja yang harus dimiliki seseorang agar ia mampu untuk berijtihad? Yang pertama, syarat mujtahid itu ya, syarat orang yang berijtihad itu yang pertama adalah mengetahui nas-nas Al-Qur'an, mengetahui, menguasai teks Al-Qur'an perihal hukum syar'i yang dikandungnya. Jadi ayat-ayat hukum, ayat-ayat Al-Qur'an itu faham. Bahkan mungkin kalau di zaman dahulu ya hafid gitu ya, sudah hafal Qur'an baru bisa gitu. Jadi tapi tidak hanya hafid ya. Kalau hafid kan hanya hafal, ini lebih dari itu. Bukan hanya hafal tapi hukumnya gitu ya, sudah tahu sampai ke level bukan hanya hafal teksnya tetapi juga kandungannya, juga ulumul Qur'annya, dan tahu ayat-ayat yang mengandung hukum syar'i dan lain-lain. Lalu syarat yang kedua adalah mengetahui nas-nas hadis dan juga menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya gitu ya. Jadi nas-nas hadisnya, teks-teks hadisnya tahu, sering membaca, bisa jadi hafal gitu ya. Tahu cara menarik hukum dari hadis, tahu cara menetapkan mana hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dan lain-lain.
Nah, menguasai hadis, mengetahui nas-nas hadis dan menguasai ulumul hadis, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, menguasai ilmu bahasa Arab. Ya, sebab Al-Qur'an dan Al-Hadis itu berbahasa Arab. Maka untuk untuk mampu menarik hukum dari Al-Qur'an dan hadis ya harus tahu ilmu bahasanya. Baik itu secara gramatikal, ya nahwu, shorof, atau secara makna, ya ilmu balaghah, dalam hal ini ilmu ma'ani misalnya, kemudian ilmu badi, ya, dan ilmu bayan dan lain-lain. Jadi ilmu bahasa Arabnya menguasai. Kemudian syair-syair, nasar, nah syair itu ya syair ya, puisi, terus ada nasar, prosanya dan lain-lain, menguasai ilmu bahasa Arab. Kemudian yang keempat, mengetahui maqasid syariah, ya memahami maqasid syariah. Maqasid syariah itu maksud, ya maksud dalil dari suatu dalil, ya maksud dari Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agama ini seperti apa. Nah, itu mengetahui maqasid syariah. Kemudian yang kelima, mengetahui ilmu usul fikih. Jadi menguasai metodologinya. Kalau tadi kan teksnya, kemudian teks Qur'annya, faham tentang ayat-ayat Al-Qur'annya, kemudian mengetahui hadis, ulumul hadis, menetapkan mana hadis sahih, dhaif, hasannya, sampai titik itu paham. Kemudian ilmu bahasa Arabnya juga menguasai, maqasid syariah tahu, dan metodologi penarikan hukum yang ada di dalam usul fikih juga paham, gitu ya. Sebab kan ya di dalam ilmu hadis tidak ada bagaimana menarik hukumnya. Ya ilmu hadis itu hanya sampai titik mana hadis sahih, mana hadis hasan, mana hadis dhaif, mana hadis yang ma'mul bih, mana yang hadis yang ghair ma'mul bih, mana yang harus yang ma'mul bih bisa diamalkan, mana yang tidak boleh diamalkan. Hanya sampai titik itu aja gitu ya ulumul hadis. Sedangkan penarikan hukum, metodologinya ini ada dalam ilmu usul fikih. Kemudian syarat yang terakhir, ya syarat yang keenam, yaitu berakhlakul karimah, memiliki akhlak yang baik. Jadi tidak mungkin seseorang mujtahid itu atau ulama itu memiliki akhlak yang buruk. Yang muruahnya jelek ya gitu misalnya, akhlaknya kurang baik dan lain-lain, maka tentu ini akan bertentangan gitu ya dengan ilmunya. Dia tahu ilmunya tetapi akhlaknya tidak baik, kan ini sesuatu yang kontradiktif. Jadi ketika dia mengambil hukum, kesimpulan hukum juga tentu akan membuat keraguan yang datang dari orang-orang. Nah, itu yang disebut dengan syarat-syarat mujtahid. Kemudian selanjutnya jenis-jenis mujtahid. Yang pertama, siapa saja atau tingkatan mujtahid? Ya, menurut Abu Zahrah dalam kitab usul fikihnya, dia mengatakan bahwa mujtahid itu ada beberapa. Yang pertama, mujtahid fi syar'i. Mujtahid fi syar'i atau mujtahid mutlak, ya. Mujtahid yang memang benar-benar mujtahid, menguasai semua ilmu yang tadi, kemudian mampu berijtihad secara mandiri. Ini disebut dengan mujtahid fi syar'i. Lalu yang kedua ada mujtahid muntasib. Ya, mujtahid muntasib itu adalah mujtahid yang ijtihadnya itu mengikuti pendapat mujtahid sebelumnya. Jadi ijtihadnya itu kesimpulannya sama dengan mujtahid sebelumnya pada hal-hal yang usuliyah, pada hal-hal yang pokoknya, tetapi pada hal-hal yang furu'nya, hal-hal yang cabangnya berbeda. Jadi secara metodologi bisa jadi sama gitu ya. Seperti misalnya Imam Bukhari misalnya, beliau bermadhab Syafi'i, tetapi beliau berbeda dalam beberapa aspek ijtihadnya dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Sebab Imam Bukhari itu sudah masuk ke mujtahid mutlak gitu ya, mujtahid fi syar'i tadi. Jadi walaupun awalnya bermadhab Syafi'i, kemudian metodologi yang digunakan metodologi Syafi'i, tapi misalnya kesimpulan ijtihadnya berbeda, sangat mungkin karena beliau ya mujtahid mutlak. Nah, mujtahid fi syar'i. Lalu mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib itu ya di bawah itu gitu ya derajatnya. Jadi dia mampu berijtihad dalam hal-hal yang pokok, ijtihadnya mengikuti mujtahid sebelumnya, tetapi dalam hal-hal yang furu'iyah, hal-hal yang cabang berbeda.
Kemudian yang ketiga ada mujtahid fil madhab. Mujtahid fil madhab itu ya mujtahid di dalam madhab tersebut. Berarti dalam hal pokok, dalam hal furuknya, yang cabangnya juga sama ijtihadnya. Walaupun tentu dalam kasus-kasus tertentu berbeda. Ya, mujtahid fil madhab itu mujtahid dalam madhab. Jadi dia tidak membentuk madhabnya tersendiri, gitu ya. Tidak seperti para imam madhab yang sudah masuk jenis mujtahid fi syar'i. Tidak, mereka ini masih di dalam madhab, metodologinya masih mengikuti metodologi madhabnya, kemudian hasilnya juga mungkin masih sama dengan mujtahid sebelumnya di madhab tersebut, walaupun tidak menutup kemungkinan sebetulnya ada perbedaan. Kemudian ada mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih ini ya mujtahid yang menguatkan, gitu ya, menguatkan. Jadi dia mengkaji ijtihad di madhabnya, kemudian beliau juga mengeluarkan ijtihadnya, dan ijtihadnya ya menguatkan mujtahid sebelumnya. Nah, itu di antara jenis mujtahid ya di antara jenis mujtahid yang dijelaskan oleh Abu Zahrah dalam kitab Ushul Fiqihnya. Nah, intinya kalau kita kembalikan ke asal, jadi ijtihad itu adalah usaha yang dilakukan seseorang ketika berhadapan dengan suatu masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mengambil dalil atau argumentasi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua orang sangat mungkin untuk menjadi mujtahid, bahkan bisa jadi pernah, gitu ya, melakukan proses ijtihad. Misal Anda misalnya dalam suatu perjalanan hiking ke gunung misalnya, kemudian di gunung itu menghadapi sebuah situasi, ya, kemudian Anda gimana nih cara menyelesaikan masalah ini, gitu. Misalnya Anda kelaparan, tidak punya bekal, kemudian menemukan apa begitu ya, boleh nggak ini makanan dimakan, atau misalnya ya kasus-kasus seperti itu, ya itu ijtihad, gitu ya. Ya itu sesuatu ijtihad dalam arti yang sangat sederhana, gitu ya. Ijtihad dalam arti yang secara sangat sederhana, semua orang sangat mungkin pernah melakukannya. Tetapi tentu untuk menjadi mujtahid dalam makna yang luas seperti tadi, dalam makna yang lengkap seperti tadi, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah sampai ke level ulama tadi. Nah, artinya sekali lagi, semua orang punya potensi, tetapi kapan dia jadi mujtahid ya tergantung kepada usahanya. Baik, kita masuk ke ittiba. Nah, kenapa ittiba dilakukan? Ya kita bedakan dulu ya. Jadi maksudnya begini, bagaimana kalau seseorang ya tidak sampai ke level mujtahid, gitu ya, tidak sampai ke level mujtahid atau belum sampai ke level mujtahid, apa yang harus dia lakukan, gitu? Apa yang harus dia lakukan? Nah, dalam hal ini ada yang disebut ittiba, ada yang disebut dengan taklid. Ittiba itu dari ittaba'a yattabi'u, artinya mengikuti, ya, mengikuti. Taklid juga sebetulnya arti dasar, arti secara umumnya ya mengikuti, cuma taklid itu mengikuti dengan membabi buta. Ya, kita lihat dari asal bahasa dulu. Ittiba itu artinya ya jelas mengikuti, ya, mengikuti dengan ikhtiar, mengikuti dengan keinginan, itu ittiba. Nah, kalau taklid itu dari qallada yuqallidu, taklidan, dari qallada, dari al-qiladah asal katanya. Qiladah itu artinya kalung. Nah, taklid itu adalah suatu perbuatan ketika seseorang dikalungkan ke lehernya itu sebuah tali, sehingga ketika sudah dikalungkan tali, kemana saja orang menarik dia ikut, walaupun tidak sesuai keinginannya. Ya, persis seperti kerbau. Nah, ini sering dicontohkan, begitu ya, sering dicontohkan bahwa sebodoh-bodohnya binatang adalah kerbau. Ya, dan ini sudah Allah sitirkan, sudah Allah ungkapkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal anham bal hum adall. Surat Al-A'raf 179. Kata Allah, sungguh sudah kami siapkan untuk neraka jahanam itu katsirun minal jinni wal insi, banyak jin dan banyak manusia. Kenapa mereka disiapkan untuk masuk neraka? Mereka punya akal, kata Allah, lahum qulubun, mereka punya hati, punya akal, la yafqahuna biha, tetapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum adzanun, mereka punya telinga untuk mendengar hidayah, untuk mendengar petunjuk. Ya, la yasma'una biha, tapi tidak digunakan untuk mendengar. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat. Ulaika kal an'am balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Seperti kerbau, bahkan lebih sesat dari kerbau. Sebab kerbau itu kan kalau sudah dikalungkan di lehernya, kemanapun anak angon ya, yang anak kecil gitu ya, yang kalau dibandingkan tenaganya dengan kerbau sangat jauh, dan kalau diadukan ke kebo dengan orang ya, orang pasti mental, pasti kalah, bahkan bisa jadi mati. Tapi mau saja kerbau itu dituntun kemana saja oleh anak kecil. Nah, perbuatan seperti kerbau inilah yang disebut dengan taklid. Itu secara bahasa seperti itu ya, dikalungkan kemudian kemanapun dituntun ikut. Ya, kemanapun dituntun ikut. Jadi walaupun dituntun ke tempat berbahaya ikut saja, dituntun untuk disembelih mau saja. Nah, itu istilahnya taklid gitu ya. Nah, ittiba itu mengikuti dengan sadar, taklid itu yang mengikuti seperti itu. Makanya ada istilah dalam bahasa Sunda tuturut munding. Ya, sebab munding atau kerbau itu ya sesat-sesatnya binatang, dituntun kemanapun oleh anak angon mau. Nah, ini kan itu namanya taklid gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau seseorang belum mampu ke level mujtahid? Ya tentu dia harus berijtihad sekemampuan. Sebab tadi sudah disebutkan oleh Allah, semua orang sudah diberi akal untuk berpikir, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Kalau itu semua tidak digunakan, ulaika kal an'am bal hum adall, merekalah yang lebih sesat, yang tempatnya di neraka. Artinya walaupun kita misalnya tidak menguasai ilmu fikih, tidak menguasai bahasa Arab, tidak menguasai Al-Quran, Al-Hadis, tapi kita punya potensinya. Dan potensi itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi sekemampuan kita, ketika kita dalam masalah tertentu tidak tahu, maka kata Allah, fas'alu ahla dzikri, tanya ke orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu memang tidak tahu, tanya. Sebab orang yang bertanya itu berpikir, orang yang bertanya itu mendengar jawaban dari ulama dan melihat gitu. Jadi dalam hal ini ittiba-lah, jangan taklid. Jadi kalau saya boleh berpendirian, untuk yang belum mampu berijtihad harus berittiba. Jadi walau harus mengikuti pendapat dengan sadar. Nah, kesadaran ini dalam tanda kutip yang dalam hal ini para ulama rumuskan definisi dari ittiba itu adalah sebagai berikut. Ittiba itu qabulu qaulil qail, menerima pendapat orang lain, menerima mengikuti pendapat orang lain, wa anta ta'lamu hujjatahu, dan engkau mengetahui argumentasinya. Jadi masalahnya bukan kita sudah mampu ijtihad atau belum, bukan hanya itu, tapi ketika kita tidak mampu berijtihad, ittiba'lah, ikutilah pendapat orang yang kita tahu dalilnya. Gitu ya. Jadi ketika misalnya kita ditanya boleh gak misalnya merokok misalnya, kita menjawab boleh, sebab merokok itu hukumnya ya halal. Ya kalaupun lebih dari itu ya tidak ke haram tapi ke makruh. Nah, untuk menjawab itu jangan berdasarkan hawa nafsu. Ya, bukan dan tidak boleh berdasarkan hawa nafsu, tapi harus ittiba. Ya, tahu dalilnya, tahu alasannya, tahu argumentasinya kenapa sampai kepada hukum tersebut. Atau contoh yang lain dekat-dekat ini kan kita akan dekat dengan perayaan Natal misalnya ya. Boleh nggak kaum muslimin mengikuti perayaan Natal, tahun baru dan lain-lain? Nah, jangan dijawab tentu berdasarkan hawa nafsu.
atau kita ikuti pendapat yang kita suka secara hawa nafsu. Nah itu nggak boleh, itu namanya taklid tadi yang Allah katakan mereka punya akal, mereka punya telinga, mereka punya mata tapi tidak digunakan. Mereka seperti hewan ya, disesatkan oleh hawa nafsunya, disesatkan oleh pendapat orang yang diikutinya karena hawa nafsunya. Dan itu akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah menginginkan kita mendayagunakan akal kita, maka ketika kita tidak mampu, ittiba lah. Ya, ittiba itu sekali lagi mengikuti pendapat orang lain dan tahu gitu ya, dan tahu dari mana pengambilannya. Jadi setidaknya kalaupun kita mau mengikuti pendapat orang ya, tahulah dalilnya apa. Walaupun kita tidak mencari sendiri dalil itu sampai kepada kesimpulan oh hukumnya A, B, C, itu haram, wajib, makruh, mubah, halal dan lain-lain, tapi setidaknya kita membaca oh ini nih wajib karena ini dalilnya, haram karena ini dalilnya, makruh karena ini dalilnya. Seperti itulah seharusnya. Jadi jangan mengikuti pendapat orang walaupun itu ulama misalnya. Kenapa diikuti? Ada, menurut saya ulama ini yang benar, ikuti. Walaupun kita tidak tahu dalilnya. Cek mama ge, cek ustad ge, cek mana, nggak boleh pendapat itu. Harus dalilnya kita ketahui. Walaupun tidak kita cari sendiri. Kan baca bisa kan ya. Kita cari bisa kan gitu. Bahkan nanti ada yang disebut dengan tarjih ya. Nanti tarjih itu misalnya ketika kita mendapati masalah, kita baca ternyata ada pendapat ulama-ulama tidak satu, banyak. Maka kita mengikuti salah satunya, kita menganggap yang salah satu lebih kuat, itu disebut dengan tarjih. Seperti itu harusnya. Itu yang disebut dengan ittiba. Mengikuti pendapat orang dan tahu dalilnya, tahu alasannya, tahu argumentasinya. Mendayagunakan akal kita walaupun kita belum mampu berijtihad sendiri. Tapi membaca ijtihad orang, tahu dalilnya kenapa sampai kepada kesimpulan itu, maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Ya, sebab nanti Allah akan minta pertanggungjawaban. Kenapa kamu mengikuti? Boleh gak misalnya tahlilan? Boleh, dalilnya apa? Nah, harus bisa menjawab gitu ya. Boleh gak merayakan Natal? Boleh gak merayakan ulang tahun? Boleh, apa dalilnya? Nah, harus tahu gitu. Kalau mau nyebut boleh harus tahu alasannya, argumentasinya apa. Nah, itu namanya ittiba. Lalu ada yang disebut dengan taklid. Ya, taklid itu berarti kebalikan dari ittiba, ya, mengikuti tanpa tahu dalilnya. Qabulu qaulil qaili wa anta la ta'lamu hujjatahu. Engkau mengikuti pendapat orang dan engkau tidak tahu apa hujahnya, apa argumentasinya. Ngikut yang ikut saja. Oh karena ini keluarga saya, oh karena ini guru saya, gak perlu lagi tahu dalilnya, itu salah. Tetap harus kita baca dalilnya, sebab nanti di akhirat yang ditanya bukan itu, tapi akal, telinga, mata kita itu yang akan ditanya. Gitu ya, kamu ikut karena apa? Karena ilmu atau karena sosoknya? Tentu ya, seorang muslim harus mengikuti seseorang berdasarkan ilmunya. Dia tahu ilmunya, dalam arti kita tahu argumentasinya. Jadi taklid itu sesuatu yang tercela. Dasarnya apa? Banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 170. Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan ingatlah ketika ketika mereka ditanya ittabi'u, gitu ya. Ketika mereka diperintah ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Ikutilah Al-Qur'an, ikutilah Al-Hadis. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, jadi mereka orang-orang yang bertaklid ini ketika diperintah ikutilah dalil-dalil dalam Al-Quran, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah baik itu dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis. Ketika diperintah itu, para muqallid, orang-orang itu menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana.
natabi umma alfaina alaihi aba'ana. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari orang tua nenek moyang kami. Jadi ketika disogrogkeun, ketika dihadapkan dengan dalil, mereka menjawab, ini sudah tradisi, ini kebiasaan kami. Jadi memilih kebiasaan daripada dalil, nah, itu juga termasuk jenis taklid gitu. Dan ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir ayat tersebut Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah kamu akan tetap ikut ketika orang tua itu, ketika tradisi itu, ketika para nenek moyang itu la ya'qiluna syai'an, tidak berpikir sama sekali, wa la yahtadun, dan tidak ada di dalam hidayah dari Allah, akan tetap diikuti. Sindiran ini ya, sindiran sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu akan tetap ikut tradisi padahal sudah jelas dalilnya? Ya. Walaupun apakah tetap diikuti walaupun mereka tidak punya ilmu apa-apa dan tidak ada di dalam hidayah Allah, akan tetap diikuti. Nah, itulah kenapa taklid itu sesuatu yang tercela, karena Allah sudah, sekali lagi sejak awal tadi saya di awal pembahasan sudah sebutkan, semua orang sebetulnya oleh Allah berikan kemampuan untuk berijtihad, untuk sampai ke level mujtahid. Semua orang mampu, walaupun tentu nanti titiknya akan berbeda. Ada yang sejak muda sudah mampu, ada yang mungkin sudah puluhan tahun sudah mampu, baru mampu. Seperti Abu Bakar, Umar berijtihad ketika ya sudah Rasulullah tiada, ya sudah sangat dewasa, maksud saya sudah sangat berumur lah begitu. Jadi ya berijtihad itu harus diusahakan. Kita terus belajar ilmu agama dan tidak hanya di satu titik saja. Sekarang misalnya ya, karena sudah lulus madrasah aliyah, sudah saja berhenti belajar agama. Ya, cukup belajar di kampus mata kuliah sesuai jurusan, dan tidak lagi berusaha untuk memahami hukum-hukum Islam. Maka ini tentu sesuatu yang salah ya, saya katakan salah saja, tegas. Karena seharusnya sebagai muslim, walaupun sudah tidak di usia sekolah, tidak di usia kuliah, ya tetap saja memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami hukum Islam, itu sesuatu yang harus dilakukan. Walaupun sekali lagi ketika kita tidak mampu, belum mampu sampai ke level mujtahid, ya setidaknya kita membaca-baca ijtihad para ulama, kemudian kita mengikuti ijtihad tersebut, sehingga kita termasuk orang-orang yang tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala seperti di ayat Al-Qur'an tadi. Saya kira itu saja mungkin pembahasan tentang ijtihad, ittiba dan taklid ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan-kesempatan selanjutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.